Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan belajar materi tentang the time. Dan ini adalah bagian dari seri grammar untuk pemula, dan untuk lesson-lesson sebelumnya kalian bisa tonton di sini. Yuk langsung kita mulai. So, hello and welcome back to this channel. Untuk kalian yang baru datang, halo, perkenalkan nama aku Zulfa Zida. Buat yang udah kenal, kita langsung masuk ke materinya. So, as you can see on the title, hari ini kita akan ngebahas the time, atau bahasa Indonesianya adalah waktu. Nah, untuk menanyakan dan memberitahu waktu, kita menggunakan to be yang biasa digunakan untuk menyebutkan orang ketiga tunggal. To be apa? Ya, kita menggunakan to be is di sini ya untuk menjelaskan waktu. So, if you want to ask about time, kayak mau nanya sekarang itu jam berapa, you can use what time is it, what time is it, or what's the time. What time is it, or what's the time. Artinya jam berapa. Jam berapa ini? Pukul berapa ini? Gitu. So, for example, you can say it's 4 o'clock. It's 12 gitu ya. Jadi bisa pakai 4 o'clock artinya jam 4 pas, atau it's 12 jam 12 kayak gitu. Oke, jadi kita pakai to be is ya. Di sini contohnya. It is. Nah, kita pakainya di sini. It's 4, it's 12, it's 9 dan seterusnya. Nah, untuk penjelasannya, kita dalam bahasa Inggris itu biasanya untuk menyebutkan waktu dibagi menjadi dua ya, ada AM dan PM. Kita menggunakan AM, AM itu singkatan dari antemeridium, itu digunakan untuk memberitahu waktu dari tengah malam hingga tengah hari, dengan waktu dari jam 1 malam hingga 12 siang. Oke, ulang ya. Dari tengah malam atau dari jam 1 sampai tengah hari atau sekitar jam 12 siang. Berarti kita menggunakan AM. So if you want to say misalnya jam 2 pagi, you need to say it's 2 a.m. Kalau misalnya jam 9, it's 9 a.m. or it's 9 in the morning, kayak gitu. Jam 11 kita juga masih pakai AM, it's 11 AM. Dan kita menggunakan PM atau post meridian dari tengah hari, dari siang, dari tengah hari hingga tengah malam dengan waktu dari jam 1 siang hingga 12 malam. Jadi jam 1 siang sampai 12 malam. Nah, kalau tadi dari malam ke siang, ini dari siang ke malam. Gitu. Jadi kalau misalnya jam 10 malam, so you say it's 10 p.m. Jam 8, it's 8 p.m. Kayak gitu. Okay, let's see the example. So, if you see this kind of writing, ada jam 9 terus AM gitu, so you can say it's 9 o'clock. 9 o'clock, artinya jam 9 pas. It's 9 o'clock in the morning. Nah, karena pakai AM, tadi berarti ini 9 pagi. Kalau ada tulisan seperti ini, you might say 12:15 p.m. Atau kita pakai versi yang utuhnya ya, it's a quarter. Ya, it's quarter. It's a quarter past 12 in the afternoon. It's a quarter past 12 in the afternoon. Nah, nanti kita lihat cara menyiasatinya ya untuk memudahkan kalian memahami ini seperti apa. Ya, jadi kalau lebih 15 menit, it's a quarter. A quarter means 15 menit ya, atau seperempat. It's a quarter past 12, 15 lebih 12 siang. Oh, because we use PM here. Terus ada 7:30 p.m. or it's half past 7 in the evening. It's half past 7 in the evening. Nah, kenapa pakainya half? Karena half artinya setengah. Kan 1 jam itu ada 60, setengahnya 30 menit. Jadi kita pakainya half. It's half past 7. 30 menit lebih dari jam 7 pada
sore menjelang malam ya. And it uses PM. Nah, kalau jam segini nih malam atau siang nih? Ini malam ya. It's 11, terus yang ini 45, you can say it's a quarter to 12 at night. It's a quarter to 12 at night. Jadi kalau seperti ini kita memakai selisih menuju 1 jamnya, yaitu ada 15 menit menuju gitu ya. Jadi 15 menit menuju jam 12 pada malam hari gitu. Oke, nanti kita lihat juga gambarnya gitu ya. Terus untuk bertanya tentang acara tertentu, kita bisa menggunakan what time is or what time are. For example, what time is the meeting? What time is the concert? What time is the football match? What time is the preparation meeting atau dan sebagainya. Jadi what time is the bla bla bla. Jam berapa meetingnya, jam berapa acaranya gitu. What time is the event gitu. It's at 9 o'clock. Nah, itu pada pukul 9 tepat gitu ya. Jadi at 9 o'clock. It's at 9 o'clock ya. Jadi at di sini bermakna pada. Itu pada pukul 9 tepat gitu. Look at this picture. Nah, kalau tadi kalian bingung, apa sih tadi ada quarter, ada half, kayak gitu. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini ya. Jadi kalau jamnya tuh tepat di angka 12, si menitnya itu, you can use a clock. Nah, kalau ini kan jam 6 nih, berarti you can say it's 6 o'clock. Nah, kalau untuk menggunakan AM atau PM-nya ya tergantung ya ini siang atau malam. Jadi o'clock ini bisa untuk dua-duanya. And we have quarter to. Quarter to ini berarti 15 menit menuju ke. Gitu ya, itu 15 kurang kalau di kita ya. Jadi misalnya ini nih kan angka panjangnya di 3. Angka yang pendek di 3. Kok angka pendek? Jarum ya, jarum pendek di 3, jarum panjangnya di 4. Nah, berarti kan ini jam 3 kurang seperempat. Nah, kita sebutin seperempatnya dulu. It's a quarter to 3. Jadi 15 menit menuju jam 3 kayak gitu. Nah, kalau yang sebelah sini, yang sebelah kanan, itu kita pakainya past karena artinya lewat atau lebih gitu ya. Jadi kalau ini kan jarum pendeknya di 9, jarum panjangnya di 3. Jadinya jam 9 lewat 15 kan. Jadi 15 menitnya dulu. It's a quarter past 9 gitu. Kalau lebih kita pakai angka ini aja ya. 9 lebih 15. A quarter past 9. Nah, kalau ini karena a half tadi artinya setengah, jadi kalian tinggal bilang setengah lebih. Nah, kalau setengah biasanya sama lebih ya. Misalnya ini jarum panjangnya di 12. Jarum pendek di 12, jarum panjang di 6. Berarti jam 12 lewat 30. Nah, 12 lewat setengah. Jadi kita setengahnya dulu yang disebut a half. It's a half past 12. 30 lebih 12 gitu. Jadi menitnya duluan yang disebut. Oke? Nah, ini bisa juga nih untuk memperjelas ya. Look at this picture. What time is it? Jadi untuk area sebelah kanan, area sebelah kanan ini kalian bisa menggunakan past. Karena biasanya yang di sebelah kanan ini dia lebih gitu ya. Misalnya jam 4 lebih 5, 4 lebih 10, kayak gitu. Atau jam 3 lewat 25 gitu. Jadi kalau lebih 5 menit kalian bisa pakai 5 past. 5 past ini tuh mau jam berapa ini deh? Ini mau jam 5 misalnya. Jadi jam 4 lewat 5. 5 past 4. 10 past 4. 10 lebih dari jam 4. Jadi kayak 4 lebih 10. A quarter past 4. Jam 4 lebih 15. Jadi menitnya duluan ya yang disebutin. Jadi ini dulu kalian sebutin terus tergantung jam berapa. 20 past 4. 25 past 4. It's half past 4 gitu. Jadi menit dulu baru jamnya.
Nah, kalau di 12 tadi pas pakainya o'clock. Nah, kalau yang sebelah sini ini pakainya to. Jadi misalnya kurang dari 25 menit, misalnya jam 4 kurang jam 5 ini ya. Jam 5 kurang 25. So, it's 25 to 5. It's 20 to 5. It's quarter to 5. It's 10 to 5. It's 5 to 5. Nah, kalau ini, what time is it? Ini kan jam 5 kurang, let's say, kurang 15 ya. Jadi, it's quarter to 5. It's a quarter to 5. Jam 5 kurang 15. Gitu. Jadi, 15 menit menuju jam 5. So, this is another example that you can use to help you understand better. Misalnya ada gambar jam segini nih, jam berapa? Let's say jam 5 lewat 5. Nah, ingat ya, kalau pakai teknik yang sekarang itu adalah menitnya duluan. Jadi 5-nya duluan. It's 5 past 5. Nah, kayak di sini tadi. 5 past ya, jadi menit dulu. It's 5 past 5. 5 menit lebih dari jam 5. Itu artinya. Jadi kalau dibalik, jam 5 lewat 5. Oke, I have exercise. Nah, exercise ini kalian nanti bisa lihat di description yang ada di description box yang ada di bawah sini. Kalian bisa kerjain di situ exercise-nya biar lebih paham lagi. Ingat ya, kalian bisa menggunakan teknik yang ini. Jadi, menit duluan baru jamnya. Gitu. So, yeah, that's all. That's how you read or how you tell the time in English, especially yang caranya yang versi lengkap ya, yang versi utuhnya seperti itu. So that's it for today. Thank you so much. I'll see you on the next video. Bye.